Ya, halo teman-teman investor. Saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Dalam edukasi kali ini, kita akan mengenal SR016. Nah, ini mungkin tidak terkait dengan saham. Mungkin Anda bagi yang mengenal saham bisa skip ya. Tetapi saya merasa materi ini akan sangat bermanfaat bagi banyak orang karena saya punya pengalaman pribadi. Seorang teman saya yang saya kenalkan, saya ceritakan materi ini semacam ini tentang suku dan obligasi retail, ternyata teman saya ini orang awam yang memang tidak atau sangat konservatif, dia jadi tahu, jadi mengenal, jadi bisa memanfaatkan beberapa instrumen suku retail pada beberapa tahun yang lalu. Nah, saya berharap semoga Anda yang belum tahu bisa mengenalnya. Nah, teman-teman investor, apa itu SR016? Nah, bagi Anda semuanya yang tidak atau belum kenal dengan instrumen di pasar modal ini, tentu akan sangat penting. Mungkin Anda hanya tahu tentang tabungan, deposito, atau obligasi retail, ya, misalnya seperti itu. Obligasi atau suku itu apa? Obligasi atau suku adalah surat utang yang diterbitkan bisa oleh negara, bisa oleh pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten mungkin nantinya akan ada seperti itu, atau lembaga swasta atau lembaga yang lain jika diizinkan oleh secara hukum. Nah, bedanya obligasi atau suku hanya akadnya. Yang obligasi akad konvensional, yang suku memakai akad syariah, ya. Nah, dari instrumen yang umum, yang deposito dan obligasi itulah kemudian dibungkus oleh manajer investasi yang Anda semuanya mungkin tahu, atau bagi yang belum tahu, Anda mungkin akan tahu menjadi instrumen yang namanya ini, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Dari reksadana itu, investor umum bisa berinvestasi, bisa memanfaatkan membeli asetnya. Nah, salah satu subproduk dari obligasi atau suku itu kan mayoritas dijual untuk pendana besar, ya. Ada yang dijual untuk pendana kecil, namanya suku retail. Ada obligasi retail, maaf, namanya retail, produknya retail gitu ya. Ada obligasi retail Indonesia, ada suku retail Indonesia, ada saving bond retail, ada suku tabungan retail, dan seterusnya. Nah, teman-teman tidak usah pusing, kita kali ini fokus di sini ya, karena ini produk yang akan kita kenalkan, SR16 ini. Jadi ini salah satu subproduk ya. Baik. Nah, ini materi presentasi dari Kementerian Keuangan. Kita share untuk edukasi kepada Anda semuanya ya. Produk ini bernama SR016 karena seri produknya sudah seri ke-16, teman-teman. Jadi SR singkatan dari suku retail ya. Baik, kalau mau detail, Anda boleh skip presentasi ini langsung ke menku.go.id/suku retail. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi saya cerita obligasi suku, surat berharga negara. SBN, namanya gitu ya teman-teman. SBN itu sebenarnya ada dua, kalau mau spesifik ada SBSN, ada surat utang negara. SBSN ini dibagi lagi menjadi dua, jangka panjang, yang ini perbendaharaan negara syariah. SN ini kalau nggak salah syariah ya. Ini pun dibagi lagi, ada dua produk, rupiah falas, ada yang variable rate, kemudian yang rupiah lah katakanlah ya. Ada variable rate, ada fixed rate. Nah, variable rate nanti Anda akan tahu suku tabungan. Ini untuk yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen fiskal ya untuk suku bunga, karena itulah rate-nya atau imbal jasa dalam definisi syariah itu variabel, bisa berubah, bisa naik, bisa turun dalam batas-batas tertentu, tergantung aturan produk itu. Nah, kalau fixed rate termasuk suku retail yang akan kita pelajari ini. Nah, di sini definisinya di pasar perdana hanya dijual kepada individu atau perorangan melalui mitra distribusi. Nah, terdapat dua jenis suku retail yang dapat diperdagangkan dan suku tabungan yang tidak dapat diperdagangkan. Kebetulan produk yang kita kenalkan kali ini yang dapat diperdagangkan. Ya, oke, next. Kenapa pemerintah menerbitkan SBSN? Ya, banyak teman-teman tujuannya. Ada untuk membiayai defisit APBN. Nah, tujuannya ada proyek, ada portofolio utang. Nah, seperti itu ya, ini detailnya. Kita lanjutkan. Nah, dana yang diperoleh dari suku, misalnya
total ya, contohnya SBSN sampai dengan 17 Februari itu totalnya 1.952,77 triliun, teman-teman semuanya. Duit sebanyak ini oleh negara digunakan untuk jalan, sumber air, universitas, pendidikan vokasi, jalan jembatan, sumber daya air, proyek haji dan umroh, KUA, madrasah, produk halal, pertanian, BMKG, terminal, dan seterusnya banyak sekali ya. Jadi ini memang manfaat ya buat negara, juga tentu saja kita semua ya. Baik. Nah, SR 016 seri ke-16 instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini penting bagi teman-teman semuanya yang memang peduli concern ini. SR ini imbal hasilnya tetap fix dan dapat diperjualbelikan. Nah, ini detailnya untuk SR 016. Oke, saya baca dulu yang satu-satu. Jatuh temponya 10 Maret, jadi 3 tahun masanya. Oke, ditawarkan dari 25 Februari sampai 17 Maret. Oke, dari 25 Februari yang lalu sampai 17, teman-teman bisa membeli aktif. Gitu ya. Bisa membeli batasnya sampai itu. Oke. Nah, karakternya bisa diperdagangkan. Maksudnya, ya mungkin bagi teman-teman yang kondisi keuangannya stabil, ini nggak perlu butuh uang, ya silakan tetap disimpan. Nah, bagi yang mungkin setelah mulai tanggal 11 Juni ya, ini baru bisa dijual belikan mulai 11 Juni. Oke? Mungkin butuh uang gitu. Wah, nggak jadi disimpan 3 tahun. Ya udah dijual. Kalau udah dijual, otomatis hak imbal jasanya nggak dapat, pasti ya dong, harus berhenti ya. Kalau disimpan terus ya akan dapat gitu. Nah, penetapan hasil penjualannya ini nanti settlement itu kayak diserahkan ke kita secara warkat digital itu tanggal 23. Oke. Underlying aset, jadi karena strukturnya ini syariah harus selalu ada aset fisik yang tertentu, yaitu proyek APBN ya tahun 2022 dan barang milik negara. Nah, akadnya berdasarkan akad aset to be lease atau ijarah ya teman-teman ya. Kemudian minimal belinya 1 juta, batasnya 2 miliar. Silahkan tergantung kemampuan teman-teman sendiri mau memanfaatkan instrumen ini. 10 April short kuponnya. Pembayaran kupon pertama 10 April. Nah, mungkin teman-teman yang awam bertanya, saya baru mulai settlement 23 Maret, belinya 17 Maret, 10 April short kupon. Kenapa tanggalnya kok nggak sesuai? Ya memang aturannya sudah seperti itu dan ini sudah ditetapkan seperti itu. Baik ya. Terus jatuh tempo tanggal 10 Maret 2025. Jadi pada tanggal itu teman-teman uang teman-teman yang digunakan untuk berinvestasi di SR016 ini nanti akan ditransfer lagi ke rekening oleh mitra distribusi yang terkait sebagai perwakilan dari negara yang ditunjuk sebagai agen untuk urusan perdagangan ini gitu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya 10 juta, 10 jutanya pokoknya akan ditransfer utuh. Oke, paham ya? Baik. Nah, aspek syariah mungkin bagi teman-teman yang ingin perlu mempelajarinya bisa dipelajari dari slide ini ya. Ada fatwa DSN MUI-nya di sini, SBSN Ijarah Aset to be Leased itu akadnya. Oke. Objeknya ditentukan spesifikasinya sudah ada pada saat dilakukan, jadi sudah ada proyeknya atau barangnya atau bendanya, tetapi penyerahan keseluruhan objek pada masa yang akan datang sesuai kontrak suku retail ini. Kemudian surat berharga diterbitkan ya sebagai bukti memiliki aset yang disewa ini, jadi sehingga investornya kayak mendapatkan hak sewa atas asetnya itu. Itulah imbalan jasanya, gitu ya teman-teman ya. Di situ perbedaan konsep syariah atau non syariah, hanya itu aja. Baik. Nah, ini opininya, surat MUI-nya, oke. Nah, resiko teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, apa ini Pak? Kok deposito kan ke bank, tabungan ke bank. Kalau ini ke siapa? Tadi katanya negara ya. Nah, gitu. Apakah ada resiko ya dengan ke negara? Kalau ke bank kan resikonya mungkin saja banknya gagal bayar. Kalau di negara ada nggak ya?
disebut di sini menurut presentasi Kemenku, resiko ini hampir tidak ada di suku retail karena pembayaran pokok dan imbalan dijamin penuh oleh negara. Oke, pada saat nanti kalau teman-teman butuh uang, jika kondisi suku itu dihargai lebih murah daripada harga utuhnya, misalnya 1 juta per 1 juta. Oh, istilahnya SR016 teman-teman ini jadi punya resiko karena lebih rendah kalau dijual di pasar ya sebelum jatuh tempo. Tetapi kalau nanti pas jatuh tempo di hold terus sampai jatuh tempo ya uangnya tetap utuh gitu ya. Paham ya? Nah, mitigasinya apa? Ya silahkan dipelajari baik-baik kayak gitu ya. Oke, cara berinvestasi baik. Nah, ini adalah instrumen pasar modal teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan SID. SID itu kayak KTP buat masyarakat umum berinvestasi. Seseorang yang berinvestasi di pasar modal, baik di reksadana, di saham, di suku retail, ini akan punya satu nomor SID gitu ya. Terus ada rekening surat berharga, ada rekening dana. Ya. Pemesanannya nanti elektronik, pemesanan, verifikasi, kode billing, pembayarannya melalui nomor transaksi penerimaan negara. Kalau teman-teman pakai ATM atau e-banking, pakai menu, ada yang namanya menu pajak, ada yang menu MPN namanya. Jadi sah ya, membayarnya, transfernya teman-teman ke negara. Oke? Nah, lalu apa namanya? Setelah itu notifikasi komplit yang mengkonfirmasi dari Kemenku semuanya nanti. Jadi ini sah benar-benar dari negara semua urusannya ya teman-teman. Agen hanya sebagai perantara bagi kita. Oke? Nah, ini daftar mitra distribusi. Sekarang ada 30 lembaga. Bisa ke Bank Syariah 2 ini, Muamalat BSI. Ke bank konvensional juga bisa, silakan datangi cabang masing-masing atau lewat internet banking jika memungkinkan, tapi biasanya untuk tahap awal mungkin silakan ditanya ke banknya masing-masing. Mungkin harus datang ke cabang mungkin ya. Nah, ada beberapa lembaga fintech juga bisa. Bahkan kalau teman-teman sudah pernah bertransaksi, saya dulu juga pernah di beberapa lembaga fintech, teman-teman tinggal klik-klik aja, sudah bisa langsung bayar di MPN tadi, selesai. Tinggal nunggu email, konfirmasi settlement, dapat, terus tinggal duduk manis, nunggu imbalan. Nah, imbalannya berapa di sini? 4,95% per tahun sebelum pajak ya teman-teman. Pajaknya berapa di sini? 10%. Jadi istilahnya gini, kalau 1 unit teman-teman beli 1 juta saja, oke? Imbalan per bunganya 4.125, oke? Bersihnya per bulan bersihnya 3.712 seperti itu. Kalau teman-teman 100 unit atau 100 juta dapatnya 412.000 per bulan kotor, bersihnya segini dan seterusnya. 1 unit 1 juta. Paham ya? Jadi yang ini sudah angka bersihnya. Teman-teman mungkin berpikir, kok sedikit? Ya jangan dilihat angka sedikitnya, lihat angka persennya. Angka 4,95 sebelum pajak ini jauh lebih besar dibanding suku bunga deposito atau rekening tabungan teman-teman semuanya pastikan. Nah, itu sebagai alternatif. Nggak enaknya di SR, bukan nggak enaknya ya, memang karakternya seperti itu. Kita harus hold uang kita, simpan uang dingin selama 3 tahun. Kalau di deposito kan mungkin kontraknya bulanan, mungkin 3 bulanan, mungkin 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Ya teman-teman ya. Oke. Nah ini ada short kupon tanggal 10 April itu berbeda kuponnya, angkanya hanya 2.300. Kenapa seperti itu? Itu hanya penyesuaian saja dan itu nanti setelah masa itu bulan berikutnya normal di angka yang sini. Itu perlu dipahami ya. Baik. Nah, mekanisme transaksi ya yang perdagangan di pasar sekunder. Pasar sekunder yang tadi teman-teman butuh uang itu setelah 11 Juni. Oke. Over the counter itu enggak yang memperdagangkan itu bukan negara untuk transaksinya ya, transaksinya melalui mitra distribusi masing-masing. Jadi kalau teman-teman pesannya di bank, saya dulu juga pernah seperti itu, pesan di bank ya menjualnya silakan tanya ke agennya di bank itu atau ke fintechnya masing-masing silakan tanya. Bahkan sebelum beli silakan lebih baik ditanya mekanismenya bagaimana, minta presentasi mereka bagaimana biar teman-teman tenang gitu ya. Baik.
Informasi lebih lanjut ada di website ini, Sukuk Retail, kemenku.go.id/sukuk retail ya. Nah, kalau teman-teman pelajari di website tersebut, teman-teman di paling bawah juga bisa mengunduh dokumen yang teman-teman tadi lihat bersama saya ini. Baik, saya kira cukup ya presentasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.